kabar nih? Kita balik lagi untuk bawain informasi yang pastinya menarik banget hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. milenial. Dan tadi kan kita udah bahas Bener tentang banget, yuk. jenis-jenis Jenis restoran ya, dari yang cepat saji sampai yang punya harganya mahal. Fine dining, bener banget. Nah sekarang nih ya kita akan bahas tempat-tempat makan yang legendaris. Kira-kira nih ya teman milenial ada yang punya nggak list tempat makan legendaris favorit? Akan Tapi kita ini, bahas mungkin. ya kita akan bahas tapi di Jakarta dulu khususnya ya. Bener. Tempat makan-makan legendaris di Jakarta. Wah banyak banget sih kalau ngomongin soal tempat legendaris di Jakarta nih, makanan-makanan enak. Iya banget. Tapi Nuku punya favorit nggak sih? Es krim. Oh es krim, oke. Apa tuh es krim? Nah ini pasti udah tahu banget nih kalau Nuka sebut ini, Ayu juga pasti tahu nih. Ragusa es Italia. Oke. Ya kan, pasti kalian milenial pernah denger dong, atau mungkin udah pernah makan juga nih ya kan. Tempat makan Ragusa es Italia ini berdiri sejak tahun 1932. Wow. Jadi bisa menikmati nih kalian nih berbagai jenis es krim yang unik dengan harga cukup terjangkau. Dan Ragusa ini menawarkan es krim spaghetti. Gimana ceritanya tuh ya? Bentuknya kayak spaghetti Iya gitu benar. ya. Dengan rasa yang pastinya bikin kamu penasaran dong pastinya milenial. Nah lokasinya sendiri ini ada di Jalan Veteran 1 nomor 10 Gambir, Jakarta Pusat. Ya, restoran ini buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 7 malam. Nah ini kalau misalkan aku makan sih ya, aku kebetulan udah pernah makan ini kayak 2-3 kali gitu. Rasanya tuh bukan kayak es krim yang sekarang gitu yang terlalu creamy gitu, tapi dia lebih kayak menjual es krim jadul gitu ya. Jadi bukan yang se-creamy itu gitu. Iya, rasanya ya Nggak berbeda mahal. memang. Nah selanjutnya nih ya, kalian nih yang para pecinta kopi harusnya sih ya udah pernah ke toko satu ini. Betul. Kita akan main-main dan beli kopi di Kopi Estaki. Dan ini adalah kedai kopi yang berdiri sejak tahun 1927. Meskipun ya kalau misalnya jujur-jujuran variasi kopinya tuh nggak terlalu banyak. Dikit ya. Tapi rasanya itu unik banget dan gak akan kalian temukan di tempat lain. Kalau kalian pengen kesini, lokasinya ada di Gang Gloria Glodok, Jalan Pintu Besar Selatan 3, nomor 4-6 di Jakarta Barat. Kalaupun kalian mau kesini harus di note bahwa kalau misalkan dari Senin sampai Kamis, bukanya ini hanya dari jam 6.30 sampai jam 14.00 aja. Dan kalau di hari Jumat sampai Minggu justru tutupnya lebih cepat lagi, dari jam 6.30 sampai jam 12.30 udah tutup. Waduh, gitu. biasanya kalau udah menjelang weekend malah buka toko tuh lebih lama ya. Ini malah lebih cepet ya. Mungkin karena udah balik modal kali ya. Udah terkenal gitu Bisa ya. jadi gercep-gercepan deh kalian yang mau nyobain kopinya. Dan ini next Nuka mau bahas tentang restoran Trio. Oh, aku belum pernah nih ke Nah Trio sama nih. sih, aku juga kayak belum pernah, tapi ini kita jelasin ya, nanti kalian bisa lihat dari gambarnya restoran Trio tuh. Nah restoran khas Tiongkok ini telah berdiri sejak tahun 1947. Tempat makan legendaris ini juga memiliki sekitar 200 menu. Banyak nih jadinya Chefnya kalian. keder nih ya kayaknya. Iya, jadi dan pastinya kalau untuk menu khas Tiongkok dibuka dari harga kisaran 50 sampai 100 ribuan yuk. Masih lumayan affordable Masih ya. lumayan, masih bisa dijangkau ya. Betul. Dan lokasinya ini ada di Jalan RP Suroso nomor 29A Jakarta Pusat. Nah, buat kalian nih yang pecinta makanan Tiongkok bisa banget langsung datang ke sini. Bisa. Oke. Nah, Next. selanjutnya nih ya, ini makanan kesukaan aku yaitu bakmi. Aku suka banget sih makan bakmi. Dan Sama ya kita. kan, enak ya. Tos lah kita tos. Nah, kalau misalkan ngomongin bakmi, salah satu yang paling legendaris dan disukain itu adalah bakmi Gang Kelinci. Wah, Jadi ini dia. ini udah berdiri lama banget dari tahun 1957 dan populer banget ya di kalangan warga Jakarta ya. Benar, siapa yang nggak tahu sih ya kan? Bakmi Gang Kelinci. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan kalian kesini ini harganya juga aku bisa bilang lumayan murah ya untuk bakmi yang udah legendaris.
cuma 25.000 aja per Wow, porsi itu ya. sih worth it banget loh. Kalau mau nambah 2 masih bisa lah ya. Masih bisa. sanggup lah dompet itu kayaknya. Dan lokasinya sendiri itu ada di Jalan Kelinci Raya nomor 1 sampai 3 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ya, nah dari bakmi Gang Kelinci, next kita ke gado-gado Bonbin. Nah, gado-gado Bonbin ini menyediakan menunya pastinya dengan gado-gado dong ya. Iya. Dan dengan rasa yang gak berubah katanya guys sejak tahun 1960. Wah. Dan menariknya yang membedakan bumbu kacang di tempat ini dengan di tempat lain adalah kacang tanah yang disangrai. Jadi sebelum mungkin buat dibumbu disangrai dulu. Ada smoky-smokinya gitu Iya. kali ya. Dan lokasinya ini ada di Jalan Cikini 4 nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Dulu tuh aku mikirnya ya ke Bonbin itu adalah singkatan dari kebun binatang. Jadi aku pikir jualannya itu di deket sama kebun binatang. Ternyata Namanya bukan. emang namanya gado-gado Bonbin. Oke, next yuk ada apa lagi nih? Next nih ya kita cari makan berkuah kali ya supaya nggak seret. Kita makan soto Betawi Haji Ma'ruf. Siap. Nah ini tuh juga adanya udah dari tahun 1940-an dan rasanya tuh udah nggak diraguin lagi. Kuahnya juga cenderung lebih gelap ya kalau misalkan kita bandingin sama soto Betawi pada umumnya. Kalau misalkan kalian pengen nyobain soto Betawi ini harganya itu masih lumayan terjangkau yaitu Rp38.000 per mangkuknya. Dan lokasinya sendiri nih meskipun udah banyak cabangnya tapi yang asli itu ada di Jalan Pramuka nomor 64 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Bener banget. Nah kalau tadi Ayu bahas soto Betawi, sekarang asinan Betawinya gimana? Aduh enak banget seger ya. Seger-seger gitu kan guys. Nah ini kita bahas nih ada asinan Betawi Haji Mansur yang sudah berdiri sejak 1970-an. Nah sesuai namanya, asinan Betawi dengan rasa yang khas ini jadi menu andalan. Ya iyalah namanya juga udah asinan ya guys. Nah ini dijual kalian bisa menikmati hanya dengan harga 16 ribuan per porsinya aja. Ya, ini lokasinya ada di Jalan Taman Kamboja nomor 10 Rawamangun, Jakarta Timur. Wah ini kalau misalkan kesini ya mama aku biasanya minimal pesennya 5 porsi buat dibungkus. Jadi buat sehari-hari itu dimakan terus pak banget. Nah, Oh, berarti kamu langganan dong? iya langganan. Karena rumahnya agak deket ya. Oke, next yuk. Next kita akan ke rumah makan Sepakat. Gimana? Sepakat gak kalau rasanya enak? Harus sepakat kayaknya. Harus sepakat. Karena kalau misalkan kalian pecinta makanan Padang harus banget nyobain makan di sini nih kalau misalkan belum pernah. Berdirinya udah dari tahun 1969. Kalau kamu bisa ke sini, kalian bisa menikmati makanan-makanan Padang dengan harga mulai dari 23.000. Dan lokasinya nih ada di Jalan Melawai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya oke. Next kita punya lagi, ini laksa lagi-lagi khas Betawi. Oh, Betawi mendominasi ya. Betawi mana siapa yang ngomong? Ini ada laksa Betawi Asirot. Nah, kalau mungkin kalian udah sering dengar namanya nih udah nggak asing ya. Kalau untuk ngomongin kualitas rasa sih nggak usah disangsikan lagi lah ya. Dan rasa yang terjaga ini memang membuat laksa Betawi Asirot ini bisa bertahan sejak tahun 1978. Nah, harganya ini hanya 20.000 aja per porsi dan lokasinya ada di Jalan Asirot nomor 1 Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Selatan. Wah, aku tuh selalu kagum sama restoran-restoran yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Karena kan kita bisa lihat ya kayak trennya. Eksistensinya berarti konsisten rasanya nih. Terus sekarang juga kan banyak banget ya restoran-restoran yang baru buka setahun 2 tahun habis itu selesai. Nah, kalau bisa bertahan lama berarti ada sesuatu di sana ya kan. Iya, itu kuncinya pasti dia konsistennya tuh Betul, di bumbu atau di masakan atau di apanya pasti ada deh. Betul banget. Dan nanti kita juga masih akan bahas berbagai Betul. macam hal lagi tentang restoran nih ya. Fast food ya. Fast food. Jadi kalau misalkan kalian udah agak-agak keroncongan, boleh sambil pesan ojek online ya. Boleh sambil makan mungkin nonton kita juga sebenarnya sambil nahan lapar ini guys. Ya udah nanti kita di segmen berikutnya bakal bahas lagi tentang restoran fast food yang terbesar di dunia bisa dibilang. Betul banget. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.